Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Muslim yang menjelaskan bagaimana keutamaan orang yang bisa atau mampu menahan amarahnya. Sebab orang yang mulia, orang yang kuat adalah mereka yang bisa menahan amarahnya ketika nafsu sudah menguasai. Namun yang perlu kita fahami, terkadang kita itu dituntut bukan hanya sekedar berakhlak atau bersikap, tapi bagaimana kita juga untuk menyikapi. Kita sudah mempelajari kiat-kiat bagaimana caranya agar kita bisa meredam amarah. Namun di sisi lain, kita harus bisa menyikapi jikalau ada orang yang marah kepada kita. Melihat orang yang sedang marah. Ini dua hal yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui. Mungkin dalam diri kita pribadi masih bisa untuk bersungguh-sungguh jihad, mengantisipasi bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari sifat amarah. Mungkin dengan istighfar, mungkin juga dengan ta'awud, mungkin dengan cara yang lain. Tapi jangan lupakan pula, Islam itu tidak hanya menuntut agar kita bersikap, tapi juga bagaimana cara kita menyikapi jikalau ada orang yang marah dengan kita. Melihat bagaimana ketika orang sedang emosi, itu juga dibutuhkan ada manajemennya. Lah percuma kalau kita sudah menjaga akhlak nih, sudah menjaga adab, berusaha enggak jadi orang emosian, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah amarah, menjadi sumbu yang panjang bukan sumbu pendek. Sudah kita pelajari ini, belajar. Nah, tapi seiringnya waktu, berjalannya waktu, nggak mungkin dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan manusia, semuanya fine-fine saja, nggak mungkin. Pasti ada gesekan, ya kan? Pasti ada konflik, pasti ada kesalahpahaman. Dan ini juga dibutuhkan. Kalau ada orang salah paham dan marah-marah sama kita, atau mungkin suudzon dengan kita, kita juga butuh langkah dan butuh sikap. Cara menyikapi seperti apa? Loh, kita sudah belajar ternyata, oh iya ya,
Kemarin saya sudah belajar bagaimana cara menahan marah. Kok sekarang ada saja orang yang datang untuk memuji marah saya, emosi saya. Datangnya silih berganti. Padahal sudah pengen jadi orang enggak marah. Tapi datang orang nyaci maki kita, komplain sama kita, terus saya menuduh kita yang bukan-bukan. Kira-kira enggak terpancing tak kita ini. Ini kan sama-sama pentingnya. Kita dilarang marah dan juga bagaimana sikap kita ketika melihat saudara kita sedang marah. Orang yang marah kalau diladeni semakin menjadi-jadi, Pak. Apalagi kemarin itu sama kita. Kita bantah pun mereka juga semakin emosi. Karena mereka sudah intinya pengen marah gitu aja. Kalau kita salah menyikapi, wah tambah ribet. Kalau kita merespon segala ucapan yang dia katakan kepada kita dan kita tersulut emosi, geger. Carane piye? Carane piye? Gampang-gampangane carane. Jarno, umbaren ngono. Bapak ngomong elek model opo ae, nyaci maki sampean sing sampean delokno misalnya gendeng, gila, gak tegas, gak punya akal. Jarno, ojo baper. Pokoknya kuncinya siji, ojo baper. Nek antum baper mesti tambah rame. Dia marah, Anda bantah, gak bakal selesai, tambah marah. Kalau sudah marah, gak peduli dengan dalil, sementing isok ngantem, ngono Pak. Nah ngantem lego, mestalah. Selama sampai gak diantem, gak ditunjuki, jarno dhisik. Selagi sik ngene, Pak. Ngene, rungokno tok ae. Rungokno tok. Juwarno ae. Wong pancen kucing iso ngeang-ngeong. Bapak cek ngeang-ngeong. Nek wis mari, wis. Ngono lho, Pak. Tapi nek ana wong ngeang-ngeong, mboten sampean reken, sampean bantah, sampean dalili, gak mempan didalili. Wah tambah rawame. Wis kosan dalil padha ngajine. Ngono Pak. Alasane ngono, wis padha ngajine wong padha gak tutuke, padha gak tete katen dalil-dalili. Wis gak usah kakek ngomong Pak iki wis. Pakai rungokno tok. Ini salah satu tipsnya yang diberikan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Jadi beliau menjelaskan dengan tema kaifatu amil, bagaimana cara kita bermuamalah ma'al ghadban, kepada orang sedang marah ataupun emosi. Beliau mengatakan, mata ra'aita sahibaka qad ghadiba wa akhadha yatakallam bima la yasluh fala yambaghi an taqida ala ma yaqul khinsaran wala an tuhadhihu bihi qala halahu halus sukron la yadri ma yajri. Katanya, kata beliau Ibnul Jauzi, ketika engkau melihat temanmu sudah mulai marah, lihat dari tanda-tandanya toh, mata merah, berkunang-kunang itu pokoknya ya, wajah juga merah, dan dia mulai berbicara yang tidak layak, tidak pantas, tidak sepatutnya. Wis gunde wong muring-muring mesti ngomongnya elek. Kesamen titeni. Dene wong muring-muring kok istighfar, kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, apik wis jarno ae. Nek muring-muring model ngono jarno, Pak. Tambah seneng toh. Muring-muring emosi. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, takbir tambah ngantem ya soro Pak. Takbir ternyata kate ngantem, beda. Selama dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, weh iki marah sing syar'i. Iki marah karena Allah iki, Pak. Jadi muring-muring mesti omongannya elek. Kebun binatang metu kabeh. Wah, wajar. Ojo adet diomongi sampai niku ngaji tapi jek seneng meso. Muring-muring kebun binatang metu kabeh. Wes gak usah dalil. Wes pokoke peteng ngono, Pak. Panas di sini.
Wong barang panas ojo dikei mawa, tambah nemen. Tapi ki dalil asli sahih iki. Ya bener dalile sahih, tapi waktune enggak pas. Maka kalau sudah mulai bicara bukan-bukan, tidak sepatutnya, tidak sepantasnya, kata beliau, maka tidak sepantasnya engkau menganggap dan merespon apa yang sudah diucapkannya. Enggak pantas untuk direspon. Ojo dilebokno ati. Dene ono bojo muring-muring Pak nggih. Sampeyan rungokno tok ae. Sing ungkit-ungkit masa lalu, masa akan datang, sekarang jarno tok ngono. Wis talan pegel-pegel dhewe. Wis turu-turu Pak. Tapi rada suwe bojoku Ustaz nek nyelatu ya gak apa-apa lah, piro durasine. Sampeyan rungokno ae. Jadi kita malah nggak pas, nggak pantas kalau meresponnya. Tidak sepantasnya pula kita membalas dari ucapan-ucapan saudara kita yang sedang marah. Lagi soal lagi dosisnya ngene Pak, yang disebutkan para ulama. Karena apa sih? Karena kondisinya orang seperti itu seperti halnya orang yang mabuk. Orang mabuk mendem, ngomongnya weng, enggak sadar, aku ngomong apa? Wah, gitu biasanya. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi, maka bersabarlah menghadapi orang yang sedang emosi. Dikengken sabar, mesisan. Sing mabuk, cek mabuk mendem. Sampai gak usah melok mendem. Orang marah itu seperti orang mabuk. Ya apa kira-kira sampean menghadapi orang mabuk? Saya menrespon sempoyongan, tak santapi lo ya ngono. Mau sampean awantem, yang geblak wong bareng wong mendem ngono ya. Enggak iso, jangan direspon. Maka jangan ambil peduli. Karena setan telah menguasainya. Kemarahannya telah mendidih dan akalnya tertutupi. Orang marah mesti akal itu tertutupi, sumbune pendek, cepat meledos kayak tabung LPG. Cepat meledos ya. Mangane tahan. Ojo sampai meledos. Jangan sampai kita mengambil semua atau merespon semua yang diucapkan dia. Nah. Jadi disuruh isbir li fawratihi wala ta'ulu 'alaiha fa inna syaitan qad ghalabahu wa mata akhatta fi nafsika 'alaihi, dan ketika engkau merespon dari apa yang dia ucapkan ya, awajabat bimuqtadha fi'li kunta ka'akil wajaha majnunan. Kalau kamu merespon tipe-tipe orang suka marah seperti itu, maka sama saja kamu itu bermuamalah ngomong karo wong majnun, wong gendeng. Karena apa? Akalnya tertutupi. Saat itu orang itu lagi marah, akalnya tertutupi. Nggak iso berpikir secara jernih, budak. Nggak iso berpikir secara akal sehat. Wis gudreg Pak, wis gudreg. Intine ya apa carane iso muring-muring iki terlampiaskan. Dan pelampiasan orang marah itu macam-macam. Ya ono sing ngomong elek, ya ono sing banting lawang, ya ono sing ngantem tembok. Wis ngono Pak, macam-macam ya. Ono sing meso-meso, wis banyak caranya mereka dalam menyampaikan amarah. Lah kalau kita merespon, kalau kita mengiyakan, kalau kita ngeladeni, maka engkau seperti orang yang berakal menghadapi orang yang gila. Ono wong gendeng Pak, lewat nang sampean. Boy welek, gak tegas awakmu ya. Sampean baper, loh aku dilono gak tegas, ngajiku wae bendino. Mula pengajiane muter Mojokerto, Pacet sampai Sidoarjo Surabaya, dilono gak tegas. Bayangno perasaan sampean, dilokno wong gendeng. Aku dilokno gendeng karo wong gendeng.
Iku kuadrat mangkelku iku. Tambah gak terima, gendeng kok direspon. Ya. Atau seperti orang sadar yang menegur orang pingsan. Maka sing salah adalah kalian yang merespon orang yang marah. Ku salah jarane, Pak. Sampeyan wong gendeng, sampeyan ladeni, sampeyan antemi, sing salah sapa? Sampean. Lah mesti dilokno kanca-kanca sampean, awakmu gak teges pisan wong gendeng kok kon ladeni, ngono ya. Dilokno elek kon bales elek, no gendeng mesti eleke ngono. Lah lapo kon katut gendeng iku lapo ngono. Kan mestine sampean sing disalahno. Memang perumpamaannya mirip, sangat mirip sekali. Orang yang marah itu akalnya lagi tertutupi. Dan apa yang dilakukannya, yang dibicarakan, yang diucapkannya semua gak terkontrol. Nek pas akalnya sehat gak mungkin ngomongin elek kayak ngono iku. Gak mungkin. Nah. Jadi jika engkau membalas dan merespon dengan apa yang menjadi konsekuensi dari perbuatannya, kita sendiri yang salah. Ono anak pore, ono anak njaluk permen, njaluk es krim ngono. Wis pancen anak ngono. Dijak mikir gorong tutuk. Nak watuk engko tambah jegil. Wis pokok es krim ngono ya. Engko dokter nak biaya gede mahal. Oh bapak kan duwe akeh. Ngono tok jawabane, Pak. Lah nek aku nang rumah sakit kan bapak iso engko nyambakno, nyuntikno. Kan gak tutuk arek cilik dijak kerja, dijak mikir nafkah kan gak mungkin, Pak. Ruwe pokoknya kudu oleh es krim pokoknya. Kecuali sampean di opsi lain, es blewang, mungkin gelem deh, Pak. Kalau nggak punya opsi, biasanya tetap meraung-raung, gulung-gulung, wis wajar. Itu ungkapan dari emosinya anak kecil. Bebek neng kok yang ngono bojo njaluk gelang, njaluk ali-ali kok gulung-gulung jarno dhisik. Aduh. Jarno dhisik wis ngono ae. Jadi justru tataplah dia dengan pandangan kasih sayang dan perhatikanlah apa yang terjadi padanya. Saknone rek arek iki rek kepengin es krim ngono lho, Pak. Jadi orang yang marah itu justru kita harus punya rasa iba, rasa empatik, rasa peduli. Karena apa? Dia sekarang lagi dipermainkan sama setan. Sakno aku. Sumbune sumbu pendek. Nah. Dan ketahuilah, jika nanti dia sadar, dia akan menyesal, mesti nyesel. Kadang-kadang ibu Unaya, seorang orang tua ibu, pas ndelokane nakal rewel, diomongi gak kenek, dicetoti, pas emosi kan kudu nyewetot ngono. Dicewewet gambik nangis tambah seneng kepiyer. Pas jewet kepiyer menengo, terus nangis so. Jelas kan tambah loro, Pak ya. Ngono ya. Tapi ngono niku dijewit tapi ambek dikongkon meneng. Kan gak iso. Kan loro arek cilik iki. Terus nangis tambah tak jewit lho, tambah tak cetoti lho ya. Pasti tambah nangis. Loh, tambah nangis tak giatno tambah. Loh, tambah kepiyer. Ngono lho. Nah, justru ini harus sayang. Nek sadar wong tuwa ngono mari spread, ketok gosong-gosong mari jiwiti ya arek anak-anakku dhewe. Lapo mang tak jiwiti sing wakeh, tak pol-polno mau. Mesti getun. Nek pas emosi hilang wisan. Tapi nek sadar sudah, ya menyesal atas apa yang telah terjadi. Dia akan mengakui bahwasannya sabar itu baik. Tindakan yang paling minimal adalah engkau alihkan tindakan amarahnya pada sesuatu yang bisa membuatnya tenang. Bahasane kayak sampean apa ya? Biju arek cilik nih lho, Pak. Umpama njaluk iki gak oleh, ya wis ayo muter-muter, kan meneng sesuwe, lali ngono. Nek sing cilik Ustaz gampang. Nek sing gedhe ku gak kena Ustaz. Wis nangis ya, utawa wis gondok, tak jak muter-muter tetep gondok sak dalan-dalan gak gelem dijak ngomong. Nek sing gedhe bingung aku Ustaz. Nek arek cilik iso iso dienggokno, tapi sing gede angel. Tapi minimal cari
sesuatu yang bisa membuat orang yang marah itu menjadi tenang. Jika keadaan dan ucapannya itu ditanggapi, maka permusuhan akan menguat. Kata Ibnul Jauzi, kalau kita nanggapi, ngerespon, ketika orang marah kita tanggapi, mesti permusuhan tambah menguat. Dan kala dia sadar, dia akan membalas atas apa yang telah dilakukan padanya waktu dia dalam keadaan marah. Aku iling dibantai, diiling-iling teman, dititeni. Awas kon yo ngono. Dititeni, Pak. Nek pos kadung ngamuk wong iku. Makanya gak penting, Pak, ngeladeni wong muring-muring gak penting. Gak ana untunge, rugi waktu, rugi tenaga. Jiarno ae. Padha karo nek ana wong kesurupan, nek direken tambah mendramatisir, Pak. Tambah action ngono, Pak. Biar ana wong kesurupan, Pak, juarno yang lek sadar-sadar dhewe ya. Lagi emosi dikuasai setan. Wow, ngamuk-ngamuk, ngantem-ngantem sret. Juwarno, sedekek kamar babano, sampean kunci sak karep-karepe dhewe wis. Engko wis pegel biasane wonge muncul sadar. Ngono lho. Iku cara sing paling nek gak sok nangani wong kesurupan. Kan marah toh, dikuasai setan. Nah, kalau kita tanggepi, wow tambah overacting mereka. Ya apa carane aku didelok wong akeh. Ngono lho, Pak. Didelok wong akeh tambah seneng. Wih, viral aku iki, viral rasane ngono. Makane delok wong kesurupan, delok wong kena jin. Gak usah didelokno wong akeh. Cari tempat ya yang tersembunyi, sampean ceblek, blek ngono. Wis sadar. Gus Agus mau jenenge Agus. Sampean plek-plek lak sadar. Tapi ketika di kerumunan orang banyak, dia semakin menjadi-jadi. Tambah sok salto akrobat, Pak. Nek kate ana wong kesurupan, tambah koyo dadi ula kobra, dadi macan, wis isok kabeh kok. Mangkane wis dekek ruangan sing kedap suara, ya. Babano berok-berok. Teriak-teriak biarkan. Enggak akan begitu lama nanti kok. Baru nanti ditenangkan, sadar. Ku cara paling minimal untuk ngatasi orang yang dikuasai setan ketika marah atau ketika kesurupan. Kalau kita tanggapi semakin menguat. Kalau kita semakin megangnya itu temenan, Pak. Ambil rodo igit-igit, tambah kuat setane. Karena bisa mengkonsumsi kemarahan kita, tambah gede nutrisine. Makanya kalau kita nangani orang kesurupan harus tenang dan sabar. Karena dia lagi marah. Nek ditanggapi, tambah atraksi. Hal ini tidak sejalan dengan tuntutan hikmah kalau kita selalu merespon dan membalas orang-orang sedang marah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-43. Wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Orang berilmu melihat orang marah, dia akan santai. Dia akan tenang, dia akan slow. Tidak akan merespon dari setiap apa yang diucapkan orang lagi emosi. Tenang aja, Pak, pokoknya tenang. Ngadapi orang marah, yo ojo ngejer, ojo ndredeg. Juwarno dhisik. Kalau kita bisa menenangkan, tenangkan. Makanya biasanya istioni ae. Iya dhisik ae dhisik. Diani ae. Pokoknya aku gak terima. Iya, aku ngerti perasaan sampean. Ya wis lah, sabar. Ya apa ngono? Iya, aku ngerti, sabar. Siji, Pak. Ambek sampean langsung ngenteki pisan, bales pisan, tambah ndadi, tambah gak karu-karuan. Jadi itu salah satu cara bagaimana menghadapi orang yang sedang marah. Dibiarkan, kan gitu toh. Biarkan saja dulu. Harusnya kita tuh kasihan. Orang ini lagi dikuasai setan, orang ini lagi mabuk, orang ini seperti orang gila kedudukannya. Ya tapi ojo diomongno. Lah kok diomongno?
Aku mari ngaji wingi, Bro. Nek adepe wong muring-muring tak anggap sampean niku wong gendeng. Ya tambah rame, Pak, ngono. Tak anggap sampean niku wong mendem pisan. Dadi wis sampean ngomong terserah, tak anggap sampean mendem pokoke. Ya gak trimo, sampean dalam hati tok ae ngono iku, ilmune ya mendem arek iki mendem. Gila gitu tok lho, Pak. Jadi simple sebenarnya, sederhana. Yang bikin semakin runyam dan rumit, kalau satu marah, satunya merespon. Senang dalan ngono lho, Pak. Gara-gara masalah kecil sebenarnya. Mbok gara-gara kena blayer titik lho, wer, ngono tok lho, Pak. Jane gak niat, cuma pas ketepaan blayer, wer. Langsung jagoan kan. Loh, ngono lho. Mulai iki pisan. Cok mentang-mentang nek jagon ayo muduna ngono. Nek sampean respon mudun mesti gelut. Nek sampean dalam hati sampean, oh wong edan, ya wis sampean tinggal ngene jarno ae. Walaupun dhek nantang, muduno, ojo mudun. Ojo mudun, nek mudun mesti kok gegeran. Terus saya Pak, sama setir sepeda motor sampean. Pokoknya intinya gak usah ngeladeni wong muring. Sopo ae. Wong muring-muring ku wis talah. Kongkon ngoco ngilo lah gak gelem. Lho soalnya nek wong marah-marah lagi emosi nek ngoco ku di dhewe. Tuman sampean wong muring-muring ambek ngilo. Kan gak ono to? Gak ono. Sik kate muring-muring. Gak ono kocok dik tak ngilo. Wuh yo angker aku nek muring-muring gak ono, Pak. Pancene paling enak sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi, jangan direspon, jangan ditanggapi orang lagi marah. Meskipun ucapannya kotor, ucapannya jelek, ucapannya nggak layak dan tidak sepantasnya, tetap jangan digubris. Dan sampean nggak usah ngereken, jangan dimasukkan hati. Yang jadi masalah jika kita memasukkan hati, mesti rame. Jadi omongannya mesti welek, Pak. Kalau dia yang muring-muring, mau ngamuk, omongannya mesti gak ketoto. Semua kejelekannya muncul. Ya, karena apa? Untuk melampiaskan kemarahannya. Setan ku pinternya ngono. Orang itu dipancing emosi supaya dia melakukan perkara-perkara yang keluar dari syariat. Perkara-perkara yang dilarang oleh syariat sehingga dia mendapatkan dosa. Tujuannya gitu dok. Sebenarnya ini kan setan. Sebenarnya setan. Orang marah itu setan. Makanya tips pertama kali, jikalau orang itu lagi marah, adalah membaca ta'awud. Tipsnya kan seperti itu. Gak usah kemana-mana dulu. Sebab orang itu kalau sudah dikuasai marah, nah setan ini yang mulai. Hal ini dilakukan untuk membaca ta'awud karena kemarahan itu dari setan. Dan setan benar-benar menginginkan agar kita menjadi orang yang marah beneran. Tujuannya setan ngono. Setan mengetahui apabila seseorang sudah mulai marah, dia akan terpancing melakukan banyak hal yang berbahaya. Sehingga setan sengaja menghasut kita supaya marah. Ucapan-ucapan kita pasti akan keluar syariat. Perbuatan kita pasti akan mendatangkan mudarat. Dan kalau itu sudah terjadi, setan paling senang. Tujuan setan itu apa sih? Supaya kita itu melakukan dosa. Dan ketika orang sudah marah, mudah dan sangat dekat sekali dengan perbuatan dosa. Minimal lesannya sudah nggak terkontrol. Orang marah itu lesannya nggak terkontrol. Sudah yang diomongkan, wah ndak karu-karuan. Karena orang yang namanya marah akan keluar kata-kata yang tidak Allah ridhoi. Ada yang sampai keluar kata-kata kufur, kata-kata kesyirikan, sampai sumpah-sumpah dan melaknat. Tak laknat kowe tadi, opo lah, melaknat Pak. Orang marah itu kan mudah melaknat. Titen nono yo, deloken, katik gak tugel ndasmu, ngono Pak. Sampai sumpah koyo ngono. Ojo celuk aku ketika tugel. Murung-murung emosi.
Lak sampean gak terima, mbok nugel ndasku. Dadi pirang perkara sampean. Wah, karo aku iki Joko Tingkir ini, ngono. Latihanku iki Joko Tingkir biyen. Gak terima. Kata-kata itu pasti muncul. Ada yang tipenya orang marah keluar dengan kata caci maki. Mencaci maki dia, mencaci maki keluarganya, orang tuanya, anaknya, istrinya, semua kepemilikannya. Itu biasanya rata-rata orang marah. Ada keluar kalimat laknat, ada yang sampai keluar kata-kata cerai, gitu ya. Ada yang sampai KDRT, ya, jangan salah ini Pak. Marah itu bisa memunculkan KDRT. Gara-gara apa Pak? Marah. Loh, ya apa? Kandhane wong marah iku serem, angker. Iso banting-banting temenan, ngono Pak ya. Lah, memang tugas laki-laki itu adalah membanting tulang, tapi duduk tulang bojone Pak, tulangnya awake dhewe. Membanting tulang itu kerja keras maksudnya. Lah kok tulangnya bojone dibanting, itu KDRT, gak boleh. Itu apa? Akibat dari luapan emosi dan marah. Berani mencekik, berani membanting, berani apa wis. Pas marah ku kalah Pak pisan. Lah wong wedok biasae nek ndelok wong lanang muring-muring gak tambah meneng, tambah ngene. Tambah nemen wong lanang ngono lho. Pokoke nek wong lanang muring-muring wong wedok wis meneng wae. Wis gawe masak, ngono lho wis. Rungokno wae. Tapi nek diladeni tambah nyelatu. Wong lanang tambah kewedem-gedem. Meneng Dik. Mo gak meneng aku tambahan. Lho. Ya iki rek KDRT ngene iki, Pak. Ngono. Mang sampeyan aja ngomong menengo gak bakal aku iku KDRT. Ngono lho. Gara-gara kadang-kadang ngono. Gara-gara apa? Nah, kalau sudah keluarga, kalau satu marah, satu diem. Yes. Sampeyan ketika jadi laki-laki, jangan merasa hina dan rendah ketika ada wanita lagi ngomel-ngomel marahi sampean. Jangan sampai, jatuh martabatku iki rek. Wong lanang dicak-icak aturane koyo ngene iki. Yo ojo salah. Kadek wong wedok wis muring-muring sampean turuti gembyeng perang dunia, gonjang-ganjing. Kutuk siji meneng. Pokoke sapa sing muring-muring dhisik wis sijine meneng. Sampeyan gak usah baper. Aku gak tau muring-muring, usah muring-muring terus karo bojoku, wis gak usah baper, wis. Sampeyan jene gak tepak ya. Harus diem. Ada yang marah keluar cerai, ada yang sekitarnya pun dihancurkan. Jadi kalau seseorang memaksa dirinya untuk diem ketika akan marah, hal-hal yang rusak tadi ya enak wis. Kalau kita diem tidak akan terjadi. Jadi kalau ada omongan, kalau ada respon menghadapi orang yang marah, ini semakin rumit, runyem masalahnya. Lo gara-gara ini nggak bisa mencikapi orang marah, tambah salah paham. Soalnya sampean merasa dihinakan, direndahkan, padahal itu enggak. Sampean tuh menang. Setan ku mancing, ngono lho Pak. Yo apa carane sampean melok muring-muring pisan. Ketika Anda marah, ini si A marah, jenengan ikut marah. Saweneng sing keplok sapa? Setan. Gelo rumah tanggae. Geger terus, saweneng setane. Diadu domba mbek setan. Mane ketika orang marah sret, ta'awud nomor 1. Tipsnya seperti itu. Ya. Memang sengaja setan seperti itu, Pak. Ya. Dan ini sebagaimana juga dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim." Dan jika setan datang menggodamu, memprovokasi kamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dalilnya jelas.
Kalau setan datang menggodai banyak, bisa menjadikan kita disulut emosi, marah dan lain sebagainya. Maka langsunglah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang kemarin kita sampaikan, di saat itu ada 2 orang di sisi Rasulullah dan saling caci memaki, saling caci maki. Salah satunya sampai memerah matanya dan keluar otot-otot lehernya. Maka kata Rasulullah SAW, inni la a'lamu kalimatan law qalaha dzaba anhu ma yajidu. Sungguh aku mengetahui satu perkataan, jika perkataan itu diucapkan akan hilang kemarahan yang sekarang melanda mereka. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ta'awud. Dzaba anhu ma yajidu. Niscaya hilang kemarahan yang akan dialaminya. Ini kalau sadar, jadi orang kalau marah langsung ta'awud, nomor 1 ini. Poin pertama dan paling utama, ketika sudah mulai tersulut emosi langsung mengucapkan ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam satu riwayat hadis yang sahih disahihkan Syekh Albani rahimahullah, idza ghadibar rajulu faqala a'udzu billah sakana ghadabuhu. Jika seseorang dalam keadaan marah lantas ia ucapkan a'udzubillah, aku minta perlindungan kepada Allah, maka redahlah amarahnya. Intinya ta'awud itu langkah pertama yang dilakukan ketika muncul marah. Segera berta'awud. Isa nggih. Nggih. Berarti azan dulu. Tips selanjutnya bagi kedua belah pihak. Bagi tadi orang melihat marah, diam. Ya, sama. Ketika orang mau marah juga tentunya diam. Sepodo meneng-menengane enak. Yang mau marah, dia ingat hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan Syekh Albani rahimahullah. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang dari kalian sedang marah, maka hendaklah dia diam. Yes, diam. Maka dua-duanya enak. Yang melihat orang marah, mau marah diam. Ya, lihat orang mau marah nih emosi, kita diam. Dan ketika orang mau marah juga diam. Misalkan suami istri, Pak. Nah, kalau makan podo ngorowenge, elek hasilnya. Lagi podo menengi, hasil lu apik iki, Pak. Sawangan ini perkara remeh, Pak. Tapi kalau dipraktekkan, masya Allah. Jadi laki-laki sang suami mau marah, diem. Si istri melihat suami marah, diem juga. Tapi tetap laksanakan kewajiban kalian masing-masing. Sing lanang seorang suami tetap kasih belanja. Wis meneng gak usah nyopo tapi tetap belanja wutuh. Nek sok tambahno. Nah, ngene Pak. Si bagi istri yo meneng, tapi tetap masakno sing enak-enak, masakno favorite bojone. Gak sampai telung dino lak rukun, Pak. Iya ta? Wes sampean masakno ibu-ibu ini kan istri-istri masakno tetep. Yo ngumba-umba, yo masak, yo nyapu, yo ngepel. Tetep meneng gak apa-apa gak disopo. Sing lanang yo tetep belanjani meneng. Nah nek padha meneng-menengane Pak, cepet engko rukune. Biasae ngono, Pak. Kecuali nek padha betahe gondoke, ngono lho, Pak. Nek padha betahe gondoke ya sampai seminggu gak nyopo-nyopo engko. Tapi minimal dengan diam masalah gak semakin runyam. Karena tadi kalau marah, kata-kata yang keluar sesuatu kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Isok membangkang, isok merendahkan suami, dan suami semakin marah memuncak ketika merasa direndahkan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Apabila orang ini sedang marah, maka hendaknya dia diam dan jangan bicara. Paling wapi itu, Pak. Karena jika dia bicara, pasti bicaranya tidak akan terkontrol.
kemudian mengucapkan perkataan yang tidak adil dan perkataan yang melampaui batas. Perkataannya guys, boleh tidak biasanya mengungkit-ngungkit masa lalu, mengungkit-ngungkit kalau nggak dibahagiakan, ngungkit-ngungkit uang belanja, tambah banyak nanti kalau ngomong atau sambil bicara. Lebih baik diam. Oleh karena itu Pak, dalam Islam ini Pak ya, Rasulullah melarang seorang hakim memberikan keputusan di saat dia marah. Disuruh nunda Pak. Nah, kadang-kadang hakim itu ndelok tersangka kan ngregeten Pak, ngregetno, pinter alasan, gak kena dicekel buntute. Ngomong itu diwolak-walik A dadi Z dadi A. Tadi bingung kan. Mbok pusing, hakimnya pusing. Asli ini orang ini cuma mendapatkan hukuman misalkan 3 tahun gara-gara jengkel, dongkol, muring-muring 10 tahun. Babano cek kapok kon ya ngono. Salah nggih perkara ambek hakim ngono lho Pak. Ini dilarang, nggak boleh Pak. Jadi kalau kondisinya seorang hakim itu lagi marah, lagi emosi, maka syariat memerintahkan agar menunda keputusan supaya keputusan yang diberikan nanti bisa adil, tidak melampaui batas dan tidak mendolimi bagi tersangka. Sekiranya sang hakim tersebut dalam kondisi marah, mau nggak karu-karuan, emosi sehingga menjatuhkan vonis hukuman itu tidak sesuai dengan semestinya, atau sebab-sebab lainnya yang memancing emosi sang hakim, tambah nggak karu-karuan. Maka kata Rasulullah SAW, la yaqdiyanna hakamun, janganlah seorang hakim benar-benar memutuskan bainasnaini wa huwa ghadban, memutuskan permasalahan dari 2 orang padahal dia sedang marah. Nggak boleh keadaan marah. Jangan sekali-kali seorang qadhi, seorang hakim memutuskan hukum di antara 2 orang sementara dia dalam keadaan marah. Tunggu sampai reda. Kalau marah bisa jadi tadi mengungkit-ungkit masa lalunya. Kue biyen bolak-balik penjara, tak titeni sampai niki. Mesti urusannya ruwet nih sampai sampean. No, diungkit-ungkit tuh akhirnya. Ben gak metu-metu mesisan sampai tuwek 15 tahun. Keberatan hakim tambah 20 tahun, salah keberatan. Loh tambah emosi ya. Tambah dukur. Ndak boleh. Makanya jadi hakim itu wah berat, tanggung jawab berat. Kudu adil Pak golek emosi. Karena dia penentu. Sang hakim itu Pak beda dengan mufti, fatwa. Fatwa ulama Pak berfatwa A, oleh dienggo, oleh gak dienggo Pak. Boleh fatwa ulama kita harus sholat di masjid. Misalkan atau kemarin pas pandemi kita nggak boleh sholat di masjid, fatwanya ulama. Sebagai ulama membolehkan. Jadi kan khilaf. Boleh kita nggak memakai pendapat ulama tersebut, fatwanya dia. Tapi kalau masalah hakim wajib dan harus dilaksanakan apa yang menjadi keputusan hakim. Kedudukannya Pak hakim itu tinggi, qadhi Pak. Mana gak sembarangan. Beda dengan mufti, fatwa. Orang berfatwa boleh, terserah fatwa apa saja. Bah kodok haram, bah bekecot, bah apa. Misalnya fatwa apa wae wis bandelok biskup dan yang lainnya misalnya. Tapi nek keputusan hakim ini nggak bisa, wajib harus dilaksanakan. Berarti ngono Pak, dadi hakim itu. Mana bener-bener kudu adil, nggak boleh dia memutuskan perkara dalam kondisi marah. Bareng bener pokoknya. Sampai Islam mengajarkan demikian. Nggak boleh dikuasai amarah. Repot kalau amarah, apalagi pasangan suami istri, mudah untuk mentalak, mudah untuk kata-kata cerai. Lagi emosi ya, ternyata tambah ngomong sing wedok, wah tambah biasa ya. Pegatannya buyar wis gak keluarga-keluargaan, kesuwen, delok wedok ini keruwet,
dibales sampean. Yo gak yo sampai sing ruwet opo imam opo sampean niku. Ngono lho. Wis gak dadi dandanan aturane padha ngene ngono. Sebenarnya meneng padha menenge, sementing blonjone jangkep, sing wedok tetep masakno. Dilu engko wis gencatan senjata. Jawil ne paham pisan Pak ngono. Wis jawil titik wis paham oh ya wis wayahe pisan. Ojo sampe 3 dina lho Dik, siap ngono tok wis. Pun mugi-mugi bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.